Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini saya akan membahas mengenai tugas individu dengan tema Aku Smart ASN dan instansiku. Perkenalkan, nama saya Royhatul Jannah, anggota Latsar CPNS dari BPPK Ciloto tahun 2022. Saya dari instansi RSUP Persahabatan dengan moto Caring with Friendship, yaitu melayani secara bersahabat, yaitu dengan visi menjadi rumah sakit pusat respirasi terkemuka di Asia Pasifik. Dengan misinya yaitu pertama, melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan kedokteran dengan tenaga kesehatan lainnya. Ketiga, mengembangkan pelayanan yang terintegrasi dengan penelitian dan pendidikan dalam bidang kesehatan respirasi. Serta keempat, melaksanakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang berstandar internasional. Kemudian struktur instansi yang ada di RSUP Persahabatan adalah sampai saat ini adalah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes pada nomor 1679-Menkes-SK-9-2005 dan berdasarkan surat keputusan Direktur Utama RSUP Persahabatan nomor HK.1.9.224/2018 tanggal 17 September 2018 tentang struktur organisasi RSUP Persahabatan dipimpin Direktur Utama dengan membawahi pertama, Direktorat Medik dan Keperawatan, kedua, Direktorat Umum Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, tiga, Direktorat Keuangan, serta 4 unit-unit non-struktural. Kemudian tugas dan fungsi instansi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Konsorsium Ilmu Keperawatan 1989 ada 7 peran penting perawat yang perlu diketahui. Yang pertama adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua adalah sebagai advokat pasien, ketiga adalah sebagai edukator, yang keempat adalah sebagai koordinator, yang kelima adalah sebagai kolaborator, kemudian yang keenam sebagai konsultan, serta yang ketujuh adalah sebagai pembaharu. Selanjutnya fungsi perawat yakni independen, dalam hal ini memiliki keputusan dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh perawat menjadi tanggung jawab penuh perawat tanpa melibatkan pihak lain. Kemudian yang kedua adalah dependen. Perawat dapat menjalankan perintah dokter seperti pemasangan infus dan pemberian obat, berbeda dengan dari fungsi sebelumnya yang menjadi tanggung jawab perawat sepenuhnya. Maka dalam fungsi ini yang bertanggung jawab secara sepenuhnya adalah dokter. Kemudian yang terakhir adalah interdependen. Dalam fungsi ini adalah perawat dalam melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam usaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan para ahli lainnya yang untuk memberikan tindakan keperawatan terhadap pasien. Kemudian wujud nyata implementasi Smart ASN yang dapat dilakukan di instansi yaitu untuk memastikan kinerja pelaksanakan tugas menjadi lebih baik sesuai dengan peran ASN yang mendukung terwujudnya Smart Governance yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelayanan publik, yaitu pelayanan masyarakat, di mana kegiatan saya seperti memberikan asuhan keperawatan, memberikan informasi pasien terkait hak dan kewajibannya yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, serta berkolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya, dengan tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan masyarakat yang prima. Kemudian yang ketiga dari kedudukan dan peran ASN yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yakni dengan tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan dari sisi ras, agama, dan golongan, serta menjunjung tinggi butir-butir Pancasila, yaitu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.
Sejalan dengan dituntutnya seorang petugas menjadi smart ASN, yaitu petugas pelayanan masyarakat, untuk melayani masyarakat dengan cara mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi,